Selamat malam semuanya. Ya, ini After edisi 29 Juli 2024. Seperti biasa, malam ini kita akan berikan update market ISG dan juga membahas ide-ide yang masuk di kolom komentar. Ini After edisi kemarin 28 Juli. Hanya ada 4 saham yang akan kita bahas sesuai dengan apa yang ditulis di kolom komentar. Ya, kita hanya akan membahas apa yang diminta. Baik, untuk menyingkat waktu, kita langsung mulai saja. Sebelum saya mulai, silakan bagi Anda yang belum subscribe, silakan subscribe, dan yang sudah merasakan manfaat dari Oktok, dukung kami dengan klik like. Hari ini ISG cenderung bergerak mix, ditutup naik tipis, sempat naik ke 7.330 yang merupakan area resist dan kembali turun di sesi kedua, namun penutupannya masih positif. Ya, ini adalah proses konsolidasi turun yang kemungkinan masih akan berlanjut dalam beberapa minggu depan sampai dengan kuartal ketiga akhir dari kuartal 3 di bulan September besok. Oke, jadi masih belum perlu kami update lagi karena masih sama pergerakannya, proses membentuk wave kedua turun. Lanjut ke pembahasan saham yang pertama. TLKM, apakah teknikal bisa turun ke bawah 3000 lagi, Pak? Oke, kita lihat ya. Nih ya, target turun kami sudah tercapai di 2800. Ini sudah kami publikasikan di WhatsApp target price. Dan untuk saat ini adalah proses turun menuju 2800 kembali. Jadi kalau pertanyaannya apakah secara teknikal memungkinkan untuk saham ini turun kembali ke bawah 3000, ya sangat memungkinkan. Terakhir pullback hanya mencapai 0,3 yang merupakan target, ya bisa dikatakan ini adalah target DCB, ya. Jadi ini adalah target turun selanjutnya setelah DCB, ya. Kita bisa lihat potensi turun ekstensi yang selanjutnya, tapi yang terdekat dulu kita akan lihat potensinya ke 2900 sampai dengan gap di 2720. Kemungkinan penurunan ini bisa berlanjut sampai dengan target selanjutnya, ya, yaitu di 2550. Seperti ini kondisinya. Jadi untuk pullback kali ini mungkin adalah kesempatan untuk sell on strength ya. Kemarin misalkan besok ada kenaikan lagi ke 3100 atau mungkin ke 3200, itu adalah area exit yang cukup menarik ya untuk kita keluar posisi. Misalkan Anda kemarin buy on weakness di area 2800 sesuai dengan prediksi kami, ya mungkin itu adalah target swing yang ideal untuk sell on strength. Malam Pak, mohon review kinerja terakhir CMRY, Cimori, apakah masih on track dengan proyeksi PIR dan bisa ke TP berikutnya? Sebenarnya ini Anda bisa konsultasikan saja ke advisor di PIR terkait proyeksi kami, ya pastinya nanti akan dipublikasikan dan itu bisa diakses oleh member seperti yang kami berikan kemarin di PIR juga. Kalau kita lihat kinerja secara kuartalan gitu ya, ini sudah terpublikasi di TradingView. Pertumbuhannya ya tentu saja dari atas sampai bawah. Makanya ya kami melakukan investasi di CMRY ini ya, di PIR maupun di PIRS semua sudah punya posisi yang ya bisa dikatakan di harga yang cukup. Harusnya ini adalah investasi terbaik di 2024 ya. Salah satu yang terbaik karena ya kita dapat di harga yang lumayan bagus ya. Ini ya kita masuk di PIR di bulan November ya. Seharusnya semua member dapat barang ini ya dan merasakan profit seharusnya ya. Jadi sudah 3.500 itu merupakan ya harga terbaik ya. Gitu. Apabila kemarin kita lihat dividennya adalah berapa? Yieldnya 2,2%, kita harusnya bisa dapat 4 atau 5%.
ya dengan pembelian di 3.500 ya. Jadi ya selamat buat member PIR, dan nanti kalau ada proyeksi pastinya akan ada dipublikasikan ya. Yang jelas kinerja saat ini ya jelas ini on track, jelas ini sesuai dengan apa yang kita ekspektasikan, pertumbuhan dari atas sampai bawah, dan pertumbuhan yang baik adalah pertumbuhan yang semakin besar di bawah. Artinya apa? Selain bertumbuh, dia juga bisa meningkatkan efisiensi sehingga profitabilitasnya mengalami improvement atau peningkatan ya. Ya, jadi ada peningkatan ya, dan ya ini kita invest di kuartal 3, kuartal 4 2023 kemarin saat Cimory turun ya, itu adalah kesempatan terbaik yang bisa kita dapatkan ya untuk saham ini, dan dua layanan sekaligus ya, baik itu PIR ataupun PIRS dapat semua kebetulan ya gitu. Dan sekarang ini mungkin saham ini secara teknikal jangka panjang masih akan uptrend dalam jangka panjang ya. Kami melihat potensinya ini jika break di 53 ya, target selanjutnya mungkin akan di atas 6.000 ya, ekstensinya di 6.450, tapi Anda bisa nanti tunggu update-nya terkait saham ini. Yang jelas untuk saat ini, harga saat ini sudah sangat jauh dari harga kami. Saat ini pun PIR sudah floating sekitar 40-an ya, jadi ya 40% ya. Jadi risknya sebesar itu kalau Anda baru masuk ya, tentu saja ada saham yang lain yang saat ini semenarik Cimory beberapa bulan yang lalu ya. Jadi kalau ini sudah lewat ya untuk kita akumulasi kalau mau invest. Oke, seperti itu. Jadi proyeksi kami masih sama dengan mungkin nanti yang disampaikan oleh advisor gitu ya, atau mungkin di saat kita memberikan stock fix pertumbuhan beberapa tahun seharusnya ada proyeksinya ya. Anda bisa cek di stock fix, di situ ada penjelasan proyeksinya. Nanti apakah di upgrade ya, nanti ditunggu saja update-nya. Itu adalah kewenangan dari advisor di PIR ya. Saya hanya membaca dan meneliti saja. Mereka lah yang bekerja untuk menghitung, mengkalkulasi dan sebagainya ya. Oke, gitu ya. Secara teknikal potensi ke atas 6.000 seharusnya tidak sulit untuk ke sana. Oke. Siang Pak, mohon direview untuk TPMA secara teknikal untuk trading. Maaf baru belajar dan terima kasih. Oke. Untuk trading TPMA terakhir dia sudah sempat naik ya kemarin, swing naik, dan sekarang ini kembali ke support ya. Ini kemarin kita bahas kalau dia balik ke area 700 sampai dengan 680 ini risknya terhadap tren cukup relatif rendah gitu ya. Jadi kalau kita mau trading saham ini, kita harus tahu apakah plan kita adalah swing atau trend following. Saham ini mungkin kita melihat dari karakteristiknya, ketika dia naik ya, mungkin ini akan dalam jangka panjang ya. Kenaikan ini akan berlanjut mungkin sampai dengan level 1000, tapi ini proses jangka panjang. Ketika kita mau swing trade, kita akan melihat jangka pendek, tidak ke jangka panjang ya. Dari jangka panjang bisa mungkin ke area sini, tetapi ada prosesnya. Nah, kita akan lihat, karena pertanyaan trading saya anggap ini adalah swing ya. Pertanyaan untuk swing. Kalau kita mau swing di saham ini, setidak-tidaknya kita harus menunggu di 0,6 ya. Itu masih di dalam tren naik ya, dan mungkin kalau kita tarik sebuah area, ini adalah area ya 66 sampai dengan 64, 660 sampai dengan 660 itu merupakan area yang ideal, area yang risknya harusnya bisa diterima gitu ya. Nah ini kalau kita masuk di harga 660, risk terhadap support 0,6 itu sekitar 3%. Kalau kita mengacu pada tren di 0,7 itu sekitar 7%. Nah makanya kita ambil area, kalau Anda bisa beli di 0,6 risknya itu akan menjadi 4,41% atau di bawah 5% lah gitu ya. Nanti ekspektasinya dia akan membentuk high low ya, karena ini uptrend ya. Nah barulah Anda bisa memproteksi di level high low terbarunya. Nah, targetnya akan ke berapa untuk jangka pendek, untuk swing jangka pendek. Ingat ya, ini berbeda dengan target trend following ya, target swing, oke. Nah kalau estimasi kita tepat di 640 gitu ya, kita akan mengambil tidak muluk-muluk ya, kita akan mengambil di 0,6
11%. Itu sudah di atas 10%. Mungkin Anda bisa membuat TP1-nya di 675, itu sekitar 5%-an ya. Jadi seperti itu untuk saat ini, di harga saat ini ya, risk-nya itu masih di atas 5%. Kalau dia balik ke 0,618 tadi di 640 ya. Jadi saran saya kalau bisa untuk swing, karena kondisinya seperti ini indikatornya, kita masih bisa bersabar sedikit menunggu ya, karena trading ini ya sekali lagi ada seninya ya, seni menunggu ya, disiplin ya, mempertahankan konsistensi seperti itu. Jadi kalau mungkin kita lihat secara teknikal masih turun, berarti kita disuruh untuk bersabar dulu. Dapat atau enggak biarin aja nanti gitu ya, nggak usah takut nggak dapat. Nanti yang kalau ada rasa takut nggak dapat, nanti Anda akan ya tidak menghasilkan secara baik ya, karena yaitu masuk dalam kategori FOMO. Jadi trading itu kita punya ukuran, punya strategi ya, kapan kita harus menunggu, kapan kita berani beli ya gitu. Ini karena ini masih menyantumkan, karena baru belajar, kami perlu mengedukasi itu. Dalam trading kita harus menyiapkan target entry. Nah, ketika target entry tersebut belum tercapai, berarti kita harus belajar ya, namanya ini masih belajar ya, belajar bersabar. Ya, itu pun kami lakukan dalam trading ya. Misalkan kita melihat barang bagus, saham bagus, bukan berarti kita beli langsung begitu, tidak. Kita akan melihat dulu yang memungkinkan, yang paling possible untuk dibeli secara teknikal di harga berapa, agar risknya bisa kita terima di bawah 5% gitu ya. Baik. Mohon pencerahan untuk DRMA, saya masih hold 12.20. Apakah masih layak di hold? Trading kegiatan GIAS minggu lalu sepertinya tidak menjadi katalisator positif untuk DRMA. Oke, kita akan sebenarnya ya, kalau kita trading tidak perlu memperhatikan hal yang lain, teknikal udah cukup. Kenapa kalau kita memusingkan hal-hal yang di luar itu ya, nanti akan tidak sesuai gitu ya, karena ini jangka pendek kalau trading ya. Punya di 1220 ini cukup tinggi ya. Saya nggak tahu ini pertanyaan trading atau invest ya. Mungkin ini invest, mungkin ya. Jadi beliau ada mungkin katalis atau sentimen yang sifatnya adalah sentimen positif seperti event GIAS gitu ya. Begini, jadi kalau kita invest ya, kita harus melihat apakah kita hold atau tidak, kita sell atau kita tambah, atau kita jual semua, atau action yang kita lakukan itu dasarnya dari fundamentalnya ya, bukan dari harga sahamnya. Ada GIAS tiba-tiba sahamnya naik, bukan begitu ya, tapi kita harus bisa mengkalkulasi impact terhadap fundamentalnya seperti apa ke depannya, tidak di saat ini tentunya ya. Itu ini perlu kami luruskan ya. Jadi jangan sampai kita investasi tapi kita berpola pikir pragmatis. Tidak sama dengan swing trading atau trend following ya. Gitu. Kita invest karena kita punya pandangan jangka panjang. Gitu ya. Jadi apabila pandangan jangka panjang kita masih tercermin dalam fundamentalnya, ya berarti yang kita lakukan adalah hold. Kalau misalkan kita beli alokasinya masih belum maksimal, katakanlah kita mau beli alokasi 10%, kita baru beli 5%, kemudian harga sahamnya turun, apa yang harus kita lakukan? Ya tambah. Gitu. Ya harus kita tambah. Nah, ya. Jadi untuk memberikan saran, oh Anda bisa tambah nih, oh kurangi dulu. Nah, itu kan harus tahu dulu berapa alokasi yang sudah Anda belikan di saham DRMA ini. Gitu loh ya. Jadi tidak sesimpel tanya ini hold atau tambah atau bagaimana, tidak sesimpel itu. Kita harus tahu berapakah proporsi saham ini ke portofolio Anda dan bagaimana view jangka panjangnya gitu ya. Jadi kalau kita bicara DRMA sendiri, memang saham ini sudah tidak tumbuh beberapa waktu terakhir ini, makanya kenapa kami juga jualan saham ini di tahun 2022 yang lalu,
Karena saham ini itu sejak 2023 dia sudah peak performance-nya di 2022. Nih ya, kita jual di RMA ini di 1400. Ya. Artinya apa? Artinya peer memandang saham ini sudah kemahalan atau sudah terlalu tinggi untuk fundamentalnya, dan fundamentalnya setelah kita distribusikan bersih di peer, lihat ya, kita jual di 2022 ya, itu ketika sahamnya seperti ini ya. Ya. Lalu saham ini ini 2023 ya, bulan 9 ini ya. Nih. Maaf matanya agak buram, sudah malam. Tanggal 22 September. Ya. Nah, kenapa kok dijual? Karena peak performance-nya sudah terjadi. Kuartal 3 ya, artinya kan September itu kuartal 3 laporannya masih bagus begini, kok dijual kok sama peer. Kenapa dijual? Kan kinerja masih bagus. Karena pandangan kita ke depan kuartal selanjutnya atau tahun selanjutnya saham ini akan turun. Kan begitu. Kan yang kita lihat bukan yang saat ini kalau kita beli. Kalau yang kita beli adalah untuk beberapa waktu ke depan, jangka panjang, beberapa kuartal ke depan, beberapa tahun ke depan akan seperti apa. Itu yang kita harus bisa bayangkan dan bisa kita hitung gitu ya. Jadi begitu seni investasi itu, kita harus bisa menghitung. Jadi kalau melihat sekarang tumbuhnya segini ya, kita harus bisa melihat tumbuhnya ini apakah akan lanjut atau tidak gitu. Apa faktornya? Apa yang membuat dia tumbuh? Nah, misalkan kita melihat sekarang ada perusahaan sedang turun, ada koreksi ini fundamentalnya, harga sahamnya juga turun misalkan. Nah, kira-kira turunnya ini akan berlanjut dalam beberapa waktu depan atau saat ini sudah bottom? Kita bisa lihat fundamentalnya gitu. Karena ini karena bahas sahamnya sedikit, kita agak sedikit berikan edukasi ya. Karena cara lihat investing dengan trading itu sangat berbeda ya, sangat berbeda. Yang dilihat itu nggak sama ya gitu. Jadi kalau pertanyaan ini hold atau tidak ya, kalau invest lihatnya dari ini. Sekarang ini lagi turun begini, berarti kan dia lagi koreksi fundamentalnya ya. Nah, kita lihat dari mana penurunan ini terus akan berlanjut ya. Nah, ini kan secara profitabilitas juga menurun ya. Kita bisa lihat ya. Nah, ini ya kuartal terakhir. Ini ya. Bahkan di beberapa waktu terakhir dia cukup drop ya, dari margin 11% turun sampai dengan jadi 7%. Itu sangat jauh ya. Sangat jauh. Gitu di kuartal 4 2023. Untungnya peer keluar di waktu yang tepat. Ya, harus kita tahu bahwa memang kita harus bisa mengkalkulasi kalau kira-kira kuartal 4 besok ini bakal drop, ya kita akan buang kiri gitu ya. Take profit gitu ya. Berapa persen kita untung di DRMA ini, Anda bisa lihat ya di kinerja September 2023 ini ya. Tapi secara keseluruhan Anda bisa lihat nih, waktu itu kita jual 80-an% profit kita di DRMA ini. Jadi mungkin ya, saya bilang mungkin dalam beberapa kuartal ke depan ya, koreksi ini masih akan berlanjut, terrefleksi dari technical ya yang masih turun ya. Dan ya mungkin kita akan melakukan buyback jika memang fundamentalnya sudah ada, kita lihat akan membaik ya. Artinya kan penurunan itu kan selama dia memang masih dalam kondisi yang sehat secara fundamental ya, nanti akan ada pemulihan, akan ada recover ya. Jadi kalau kondisi saat ini masih akan berlanjut turun ya kan, saya akan cari harga yang ideal untuk jualan dulu. Sekali lagi ini saya terlepas dari berapa Anda punya barang, berapa persen Anda alokasikan di dalam portofolio, karena di kami SOP-nya memberikan saran jual dan sebagainya untuk investing. Kita harus tahu dulu berapa porsi yang dimiliki, tidak hanya harga yang Anda miliki, tetapi juga kita harus tahu kondisi portofolio Anda itu secara umum seperti apa, berapa cash on hand-nya
berapa saham yang lain, sahamnya apa saja, sehingga kita tidak hanya bisa melihat tidak hanya melihat sahamnya ini aja, DRMA-nya aja, tapi kita lihat impact-nya nanti akan seperti apa, gitu loh, ya. Nah, dengan demikian kalau fundamentalnya masih turun ya saya akan mencari momentum rebound secara teknikal untuk jualan. Nah, sekarang ini relatif sudah rebound ya. Kalau kita lihat dari sini, ini memang mungkin belum mencapai target 0,3 ya. Jadi mungkin kita masih bisa melihat pullback ini bisa berlanjut sampai dengan 1100. Itu seharusnya kalau tidak terjadi penurunan lebih dalam dari 815. Ini 815 ini kalau nggak salah ya area beli kita waktu itu ya. Kita invest nggak terlalu lama, mungkin kurang dari 1 tahun di DRMA ini, dan kita harus keluar karena ya memang ada hitung-hitungan proyeksinya akan turun ya. Demikian ya untuk Gap Stock malam ini, sudah saya jawab semua apa yang ada di kolom komentar, ya itulah yang saya bahas. Kita tidak akan membahas saham yang lain yang tidak diminta karena kami tidak memiliki kepentingan untuk membahas saham A, B, C ya. Jadi kalau Anda ingin melihat banyak saham dibahas di Gap Stock selanjutnya, silahkan tulis di kolom komentar saham apa yang menarik untuk dibahas di Gap Stock selanjutnya. Berikan keterangan, berikan alasan untuk trading, untuk investing ya. Sejelas-jelasnya berikan keterangan ya. Baik. Terima kasih, mohon maaf apabila ada kekurangan atau kesalahan. Selamat malam dan selamat beristirahat.